pesantren salaf, kita katakan saja si Dogiri yang benar-benar salaf, mereka medianya maju. Betul. Bahkan mereka dari segi perekonomian mereka juga maju. Artinya semua pesantren, saya kira semua lini pesantren, baik itu pesantren modern, pesantren salaf, pesantren semi modern salaf dan sebagainya, itu semuanya ingin bergerak untuk maju. Jamaah Kopi Darmo TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Kalau misalnya kita berbicara tentang santri hari ini bukanlah hanya sebagai penjaga apakah agama itu harus tetap diteguhkan. Tapi ini ada yang namanya inkubator santri digital. Nah, nanti kita akan belajar apa sih itu dan akan kita bedah di dalamnya karena sore hari ini kita akan membahas inkubator untuk menguatkan inovasi. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita yaitu Kopi Darmo TV9 Nusantara. Sore hari ini kita sudah kedatangan yang jauh-jauh sekali begitu ya. Ini dari Mojokerto, ini untuk membahas suatu tema terkait dengan inkubator untuk menguatkan inovasi. Langsung saja yang paling ujung di sana sudah ada Gus M.A. Mubarak MPD selaku Ketua RMI NU Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Gus Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Oke, kesini nggak boleh cuman ngomong luar biasa ya, kita lihat ya. Oke, yang di tengah-tengah kita juga sudah ada Gus Muhammad Sofiullah Mahsus MAG selaku Ketua Panitia Inkubator Santri Digital dan juga pengasuh Pondok Pesantren Kun Aliman. Assalamualaikum Gus Sofi. Waalaikumsalam. Nah, kalau tadi luar biasa, gimana kabarnya Gus Sofi sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa juga. Oke, tapi lebih semangat ya gini. Oke, kalau misalnya sudah ada Gus Mubarak dan juga Gus Sofi, spesial sekali di samping Indah sudah ada yang sangat cantik sekali ya, yaitu ada Ning Mela Amelia SIKOM selaku RMI NU Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Ning Mela. Nah, ini aku nggak cuma nanya kabar kalau ke Ning Mela, siap-siap dari jam berapa? Siap-siapnya dari jam berapa tadi? Boleh sambil dipegang. Dari tadi malam udah nggak bisa tidur. Kenapa? Udah deg-degan ya ampun. Gimana? Sekali ketemu Mbak Indah hari ini. Alhamdulillah. Hari ini gimana aja kesibukannya? Apakah juga udah mulai mempersiapkan untuk acaranya atau gimana tadi? Alhamdulillah hari-hari ini kita sudah 5 hari sebelum acara ya, hari 5 sebelum acara, jadi kita mulai konsentrasi penuh ke acara, mulai dari persiapan detail-detail kecil yang sebenarnya kalau misalnya ketinggalan ya akan jadi bahaya, akan jadi sesuatu yang bikin acaranya jadi tidak berjalan dengan baik. Gitu. Jadi kita mulai siapkan detail-detailnya. Masih kita siapkan jualan juga ini. Siapkan jualan juga ini merchandise. Oke, baik begitu ya. Sebelum kita lebih jauh begitu ya melihat persiapannya, kita juga harus tahu dulu sebenarnya inkubator santri digital ini apa, alasan yang mendasari itu apa, atau mungkin ada cerita menarik sebelum adanya ini boleh disampaikan oleh Gus Mubarak. Silahkan. Alhamdulillah, jadi kita dari teman-teman pengurus RMI, juruladen kalau bahasanya kita, di Robito Ma'ahid Islamiyah, lebih detailnya Asosiasi Pesantren NU di Kabupaten Mojokerto. Ini salah satu program unggulan kita, program prioritas kita selain khazanah kepesantrenan, ini ada penguatan media di pondok-pondok pesantren. Maka salah satu program yang harus kami kerjakan di awal tahun ini juga dalam rangka menyambut abad kedua Nahdlatul Ulama, kita selenggarakan mengupas tuntas atau pemantapan di dunia digital, terutama di santri-santri yang setiap pondok pesantren itu kan diwajibkan kalau bisa itu mempunyai tim media. Nah, itu nanti kita godok, kita matangkan di acara inkubator santri digital tersebut.
ada beberapa acara di situ nanti biar beliau yang akan mengupas tuntas terkait itu. Intinya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses sehingga bisa menghasilkan produk-produk dari santri seperti itu untuk di dunia media atau di dunia digital. Oke, baik, langsung saja karena sudah di-mention tadi, langsung dijelaskan oleh ketua panitia, makanya ketua panitianya diajak ke sini ya. Nah, betul. Oke, langsung ini tanpa berlama-lama, Gus Sofi, saya jadi penasaran kira-kira semangat apa yang dibawa untuk acara tahun ini tentunya, terus ada acara apa aja nantinya? Ini merupakan salah satu acara unggulan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua RMI tadi. Yang pertama tanggal 18 Januari besok, bertempat di Pondok Pesantren Kun Aliman jam 8 pagi sampai selesai. Itu acara inkubator santri digital atau madrasah media santri digital. Di mana pada intinya acara itu adalah untuk menguatkan teman-teman santri bahwa zaman sekarang ini kan sudah beda dengan zaman dulu, Mbak Indah. Bahwa zaman sekarang ini syarat dengan begitu perkembangan teknologi yang Masya Allah ya, semua orang sudah tahu. Akan tetapi bagaimana santri-santri di pondok pesantren yang mungkin dalam tanda kutip banyak yang orang mengatakan itu dianggap santri yang kurang melek teknologi, hanya ngaji kitab saja tanpa mengetahui dunia luar. Nah itu ingin kami bagaimana santri itu tidak hanya menjaga tradisi saja, tapi juga bagaimana santri di zaman sekarang itu juga melek teknologi, tapi tidak sampai terkena arus teknologi. Lah makanya di acara itu nanti bagaimana santri itu juga melek teknologi, tapi yang paling penting bijak dalam berteknologi. Seperti itu. Oke, baik, ini akan sangat menarik sekali pastinya ya. Kalau misalnya dari Ning Mela sendiri sehari-hari juga membersamai santri begitu ya, bagaimana juga keseharian mereka. Kalau misalnya kita kaitkan dengan acara inkubator santri digital ini, kira-kira bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga nilai-nilai pesantren, tapi supaya tetap ada inovasi. Nah itu kan kita harus harus tetap harus tetap kan sebagai ibunya di sini ya, supaya kita tetap nggak meninggalkan nilai-nilai fondasi pesantren itu, tapi tetap inovasinya ada. Nah itu gimana kira-kira? Sebenarnya kan kalau misalkan kita berbicara tentang pesantren, Mbak, pesantren itu kan adalah sesuatu yang kompleks. Di mana di dalamnya itu banyak sekali. Kalau kita biasanya menyebut pesantren itu adalah miniatur dunia. Berbagai karakter ada, berbagai suku ada, berbagai dinamika kehidupan di luar itu ada dalam lingkup pesantren gitu. Nah, tradisi-tradisi ini, tradisi-tradisi pesantrenan yang tradisi ketawaduan, kemudian pengajian kitab dan hal-hal yang dibudayakan di pesantren, yaitu yang terkait dengan pembelajaran maupun tentang pendidikan karakter. Karena pesantren itu adalah tempat kita mengasah mendidik karakter santri. Nah, ini yang kita kuatkan. Bagaimana kemudian santri yang biasanya mungkin banyak orang melihat santri itu kan kuno ya. Ya kan, kalau anggapan orang awam santri itu kuno. Kata orang-orang. Tapi kalau kata Mbak Indah enggak. Saya takut kalau ngomong gitu. Jangan gitu ya. Santri itu kan kuno kalau anggapan orang-orang. Mereka tidak bisa mengikuti zaman. Sedangkan kita sekarang hidup di era 5.0. Di mana semuanya serba cepat. Teknologi juga serba canggih, serba cepat. Kemudian perkembangan dunia digital juga berjalan dengan sangat cepat sekali. Nah, bagi santri-santri, saya senang banget dengan kata-kata yang disampaikan oleh Gus Dur waktu itu kepada saya. Santri itu harus digital, atau kalau tidak digital, ya berarti dia ditinggal. Gitu. Maka pada acara inkubator santri Madrasah Media ini, kita di sini membuat sebuah acara yang kita bisa mengakomodir semuanya. Jadi ada dua nanti acaranya. Ada dua, oke. Jangan di-spill dulu nih, jangan di-spill dulu. Biar nanti ini pemirsa yang sedang menonton makin penasaran. Setelah ini akan kita lanjutkan. Kalau misalnya penasaran, jangan sampai skip channel karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih kembali lagi dalam obrolan kita seputar inkubator untuk menguatkan inovasi. Jadi tadi kita sudah sedikit diberi gambaran ya oleh Ning Mela. Tadi hampir aja mau disampaikan, tapi kita tahan dulu supaya ini pemirsa juga makin penasaran sebenarnya rangkaian acaranya seperti apa. Tadi ada dua ya Ning ya, berarti? Iya, betul. Ada dua. Boleh silakan dilanjutkan Ning Mela. Spill tidak ya?
Oke, jadi dalam inkubator santri yang akan dilaksanakan nanti ini kita ada 2 konsep. Yang pertama, semua peserta itu akan mengikuti seminar dengan tema merawat tradisi, meningkatkan, menguatkan inovasi. Nah, yang nanti salah satunya Mbak, untuk narasumber kita adalah Direktur TV 9 nih. Karena TV 9 kan, itu kebanggaan warga NU. Termasuk media juga kan ya. Betul. Nanti yang akan jadi narasumbernya adalah Pak Hakim Jaili selaku Direktur TV 9. Kita akan seminar terkait dengan bagaimana sih santri ini harus merawat tradisi dan inovasi apa yang dikuatkan terkait dengan dunia digital ini. Nah gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik mungkin bisa langsung aja daftar gitu. Nah ini nanti harus kita tanyakan gimana detailnya ya. Betul. Nah setelah seminar yang dilaksanakan yang dilakukan dengan semua peserta, kemudian peserta ini akan kita arahkan untuk ke kelas-kelas. Jadi kita ada kelas-kelas pelatihan. Ada 3 kelas pelatihan yang kita sediakan. Yang pertama adalah tentang desain grafis. Desain grafis. Karena kalau sekarang semuanya kayaknya pegang gadget ya. Tapi tidak semua orang bisa desain. Sedangkan kalau kita berbicara tentang media, salah satu yang daya tariknya adalah dari desainnya. Gitu. Betul. Jadi kita di sini ada kelas desain grafis. Kemudian yang kedua ada kelas video editing. Dan ini juga ya. yang termasuk di dalamnya adalah teknik-teknik pengambilan gambar. Bagaimana caranya, angle yang baik itu gimana, yang menarik itu diambil dari sisi mana seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelas yang terakhir adalah kelas jurnalistik, yaitu tentang penulisan. Penulisan bagaimana sih kita menulis narasi-narasi untuk meningkatkan kemampuan santri dalam dunia kepenulisan, ataupun meningkatkan kalau misalnya kita bicara pondok pesantren, kita juga nggak jauh dari promosi juga ya Mbak, pesantren. Nah, itu juga bagaimana cara kita meningkatkan, membuat narasi-narasi sehingga orang menjadi tertarik kepada pesantren. Kemudian narasi-narasi itu juga menciptakan sesuatu yang positif, karena yang kita tahu selama ini banyak sekali media-media di luar sana yang memberitakan pesantren itu secara negatif. Gitu. Bagaimana kita meng-counter? Nah, di sini ada di kelas jurnalistik ini. Jadi ada 2 kelas itu nanti ya akan kita adakan. Keren banget ya pastinya. RMI Mojokerto. Kalau misalnya ngomongin seputar kapan acaranya dan di mana, Bu Sofi? Ini acaranya di mana? Acaranya di Pondok Pesantren Kun Aliman. Tepatnya di Desa Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto. Kalau ingin tahu arahnya langsung saja di Google Map Ponpes Kun Aliman, insya Allah tidak akan tersesat di jalan. Digital ya sekarang. Kapan kira-kira untuk pelaksanaannya? Pelaksanaannya tanggal 18 Januari besok. 18 Januari. Minggu. Hari Minggu. Mulai jam 8. Karena ini sudah mendekati kurang beberapa hari ini ya. Ini barangkali pemirsa yang mungkin ada di rumah bisa untuk mendaftar. Kami masih buka kuota karena ini pesertanya kami batasi gitu. Ini eman sekali menurut saya kalau tidak ikut karena ini dalam satu acara kita dapat 4 tema sekaligus dan diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan tidak mesti di pondok-pondok pesantren juga diajarkan hal demikian. Lah ini mumpung gitu. Mumpung supaya untuk bisa mempublish pondok pesantrennya masing-masing di dalam segi keilmuan, supaya pondok pesantren khususnya di Mojokerto dan pada umumnya mungkin di Indonesia ini bisa kemudian dikonsumsi oleh kalangan masyarakat luas. Oh ternyata pondok pesantren ini seperti ini. Karena nanti outputnya setelah acara itu, keinginan kami adalah bagaimana teman-teman santri yang ikut di acara tersebut, salah satu diantaranya adalah untuk mensiarkan pondok-pondok pesantren yang mereka tempati untuk belajar saat ini gitu, untuk li'ila'i kalimatillah, untuk syiar seperti itu. Tapi gini Gus Sofi, apakah yang mendaftar itu hanya untuk santri saja atau mungkin boleh untuk umum? Terus apakah berbayar? Dan kita kalau daftar harus kemana? Nah ini gimana itu Gus? Sebenarnya tidak hanya untuk santri, guys. Siapapun yang ikut, baik personal maupun mewakili pondok pesantrennya, kita welcome. Bisa saja. Kalau misal bertanya berbayar atau tidak, ya segala sesuatu itu memang harus ada sesuatunya juga, kayaknya. Tapi tidak memberatkan, tidak mahal, terus dibandingkan dengan ilmu yang akan dia dapati. Tidak setara dengan ilmunya nanti. Hanya bisa disepil di sini. Boleh. Ini barangkali sambil mempertimbangkan ya pemirsanya. 100.000 kembali 75.000 saja. Susu 35.
100.000 kembali 75.000. Padahal tadi saya kepikirannya di atas 300.000 atau 400.000. Maunya juga kita Iya, biar panitianya bisa aja bisa jual. Iya, jadi hanya 35.000 per personal. Iya. Coba bayangkan kita mendatangkan, Masya Allah beliau direktur Ada siapa TV saja 9. boleh Terus kemudian ada Gus Rofi Ibu Nawi selaku NU Online. nggih. Dan juga ada tim MPJ media Pondok Jatim juga untuk mengisi. Seperti itu. Kalau kita mau daftar ke mana, kita bisa menghubungi kemana? Kening Mela. Ke Ning Mela langsung nggih, nanti bisa. Atau ada medsosnya mungkin? Medsosnya kita masih pakai medsos personal ya, karena Iya. untuk dari RMI sendiri kita masih diaktif. Oke, mulai membangun ya, masih mulai membangun. Bangun, tapi nanti bisa menghubungi nomor saya, boleh dari Instagram saya @arinamelian atau 0822 3355 2112. Oke, iya, gitu iya, ya. Jadi karena kuotanya masih ada, tapi terbatas ya. Sangat Terbatas. Jangan-jangan hari ini udah langsung habis ya. Iya, Makanya kalau misalnya memang berminat atau mungkin nanti ingin setelah lulus dari pondok pesantren, wah kayaknya pengen kerjanya di bidang media. Nah ini Betul sekali, harus banget Iya. untuk ikut Oke. inkubator santri digital yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2026. Oke, kita lanjutkan kepada Gus Mubarok. Ini tadi kita sempat ngobrol ya bahwa ini adalah acara perdana begitu ya. Di tahun ini perdana. Tapi kalau misalnya saya melihat ini sudah dikonsep sangat luar biasa, kayak sudah bukan perdana lagi, kayak sudah berpengalaman. Nah, apa yang mendasari untuk bisa membuat acara seperti ini atau mungkin ada tujuan utama yang ingin dicapai di masa depan berikutnya atau bagaimana Gus Mubarak? Nggih, alhamdulillah. Jadi kata-kata inkubator ini adalah sebuah diksi baru. Ya, di kalangan santri ataupun di kalangan Nahdien. Nah, karena kita mendengar inkubator koyok bayi tabung itu ya. Betul kan? Kedengarannya kayak sesuatu yang sakit gitu ya. Nah, ini sebagai tadi sudah dijelaskan gamblang oleh Ning Mela bahwa santri ini harus mengikuti perkembangan zaman. Media ini kan semakin ke depan kan semakin ada perubahan, semakin berinovasi. Jadi dulu hanya sekedar Facebook, Google, website, terus kemudian hadir ada YouTube, ada Instagram, media sosial itu banyak sekali. Sekarang juga banyak, ada AI dan lain sebagainya ya. Lah santri ini kita mantapkan di situ biar tidak ketinggalan. Sekarang ini Gus Sofi misalnya duduk di sini itu bisa diedit seakan-akan di Masjidil Haram itu bisa. Betul. Dan itu persis mobil yang kosongan itu di branding inkubator santri persis seperti kenyataan. Itu sekarang teknologi yang luar biasa nggih. Kopian ngeten ganteng bisa jadi jas-jasan. Nah, ini santri tidak boleh ketinggalan dengan hal-hal semacam itu. Kebetulan yang jadi bahan percobaan itu gambar saya biasanya sama beliau. Makanya gamblang sekali untuk memberikan contoh ya. Iya. Biasa pakai ini. Iya, dan target kita memang setiap pondok pesantren kebetulan yang sudah berizin, pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Mojokerto sekitar ada 200 pesantren. Masya Allah. Itu target kita 200 pesantren itu harus aktif semua medianya. Santri di antara perwakilan santri harus ada yang mahir di bidang digital atau di bidang media, seperti itu. Wajib. Nambahkan sebentar sedikit. Biasanya di pondok-pondok pesantren itu kan ada divisi-divisi pengurus itu ya. Betul. Ada divisi jamaah, ada divisi pendidikan, ada divisi bagian keamanan dan lain sebagainya. Nah, ini kami ingin pondok-pondok itu ada divisi media sosial. Artinya nanti setelah acara itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi tidak bisa diterapkan di pondok. Nah ini yang jangan sampai. Artinya kita nanti dari RMI tanggal 18 itu tidak hanya selesai acara sudah, tapi nanti tetap akan ada pendampingan supaya ada output hasil yang dihasilkan. Makanya saya ingat gini, saya ingat satu makalah mengatakan, idza sakata ahlul haqqi nataqo ahlul batil. Ketika para santri ini yang dimana itu adalah ungkapan kami adalah ahlul haq, di mana santri ini diajarkan segala sesuatunya yang baik di dalam pondok pesantren. Kalau tidak mau publish di media sosial, maka yang muncul adalah ahlul batil, orang-orang yang justru malah mungkin ngapunten tidak suka dengan pesantren, di framing dan lain sebagainya. Nah ini juga termasuk bentuk kenapa kami mengadakan itu juga. Seperti itu. Oke, baik.
kalau misalnya tadi kita juga sudah berbicara bagaimana seputar inovasi digital begitu ya. Kebanyakan kalau kita misalnya melihat di sisi lain gitu ya, kadang masa sih harus buka handphone kalau selama di pesantren, terus habis itu kita identiknya untuk jangan ada terbuka dengan media sosial. Nanti akan kita tanyakan dan kenapa kok malah ini sesuatu inovasi yang berbeda dengan itu gitu ya. Nanti setelah yang satu ini kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, mungkin tadi beberapa dari pemirsa juga sudah menebak-nebak begitu ya. Atau mungkin ada yang pemikiran juga dengan Indah, karena sebagian besar begitu ya kalau kita melihat atau mendengar yang namanya santri, pondok pesantren, itu identiknya adalah tidak dibekali atau tidak diperbolehkan untuk membawa handphone atau gadget. Terus habis itu juga berbeda begitu ya fokusnya, karena memang pondok pesantren itu fokusnya untuk menimba ilmu agama, pendidikan karakter begitu ya. Nah, tapi di sini justru ada acara yang dikonsep yaitu inkubator santri digital, dan dimana di dalamnya ini sangat berbeda sekali dengan yang sudah Indah sampaikan. Nah, gimana nih Mela menanggapi ini, atau mungkin ada harapan lain atau bagaimana begitu yang dibawa? Panjang ini akan seperti tadi yang saya katakan bahwa sekarang kita hidup di era 5.0 di mana perkembangan digital tetap harus diikuti oleh para santri. Gitu kan. Setiap santri, kalau kita berbicara tentang pesantren Mbak Indah, pesantren ini ada berbagai macam bentuk. Ada pesantren yang salaf, ada pesantren modern, ataupun pesantren salaf semi modern atau modern semi salaf seperti itu. Nah, saat ini kalau misalkan tadi dikatakan kalau santri itu bukan yang biasanya tidak boleh membawa gadget ya. Alhamdulillah kalau yang saya tahu bahwa untuk mengikuti zaman ini. Kalau dulu guru saya pernah berkata seperti ini. Jadi santri itu harus seperti ikan. Mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Itu ya. Jadi kalau misalkan dia gini, kita pesantren stuck dengan tidak mau untuk mengikuti arus ini, maka kita jelas akan tertinggal. Dan yang terjadi belakang, di mana pesantren ini dicitrakan dengan negatif oleh media, dicitrakan negatif oleh masyarakat awam, menurut saya karena kurangnya syiar dari pesantren-pesantren. Maka saat ini pesantren-pesantren sudah sangat terbuka loh Mbak Indah. Sudah sangat terbuka, bahkan pesantren salaf kita katakan saja Sidogiri yang benar-benar salaf, mereka medianya maju. Bahkan mereka dari segi perekonomian mereka juga maju. Artinya semua pesantren, saya kira semua lini pesantren, baik itu pesantren modern, pesantren salaf, pesantren semi modern salaf dan sebagainya, itu semuanya ingin bergerak untuk maju. Maka santri benar, tidak semua santri diperuntukkan untuk membawa gadget. Tetapi pesantren saat ini seperti yang tadi dikatakan oleh Gus Sofi, pesantren-pesantren sudah memiliki divisi tersendiri, divisi media, di mana tugasnya di situ mereka syiar. Kebaikan-kebaikan pesantren mereka syiarkan keluar, sehingga yang ada di luar, citra yang ada di luar yang negatif itu bisa tertutup oleh citra-citra positif yang disyiarkan oleh masing-masing pesantren. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalkan pesantren ini diam-diam aja nih, nggak mau bergerak maju, nggak mau melawan, tidak mau mengikuti arus perubahan zaman, tentunya ya kita akan apa kalau misalnya terjadi seperti kemarin, kita tidak akan bisa menjawab. Maka seperti kemarin sudah terjadi, kan banyak yang bisa mengcounter, banyak influencer dari pesantren bisa mengcounter, banyak media-media dari pesantren-pesantren mengcounter hal tersebut, sehingga ini akan berjalan dengan harmonis. Pesantren bisa terbuka untuk lebih maju, santrinya mempunyai bekal untuk berinovasi ketika dia lulus dari pesantren. Kemudian pesantrennya memiliki satu wadah untuk menciarkan segala kebaikan yang ada dalam pesantrennya. Itu saya rasa. Mungkin ada yang ditambahkan. Boleh, silakan Gus. Di pondok pesantren itu memang mayoritas santri dilarang membawa HP. Di mana alasan daripada pengasuh-pengasuh pesantren kenapa santri tidak diperbolehkan membawa HP adalah satu kaidah yang beliau sering sampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemadorotan itu lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Itu. Cuman
Meskipun pesantren itu santri-santrinya tidak diperbolehkan membawa HP, tapi ada mesti sebagian santri yang itu kategori pengurus. Pengurus yang sudah diberikan izin, kalau di istilahnya pondok kami ini adalah SIM, surat izin membawa HP. Iya, jadi itu hanya beberapa pengurus-pengurus saja yang sudah khatam sekolahnya, ngajinya, kemudian khidmah, ada yang bagian divisi media. Sehingga yang kami undang itu adalah mayoritas adalah santri-santri pengurus. Oh, begitu. Gitu, santri-santri pengurus. Sehingga ini tetap tidak mengganggu regulasi pondok pesantren yang kami undang. Tidak mengganggu regulasi pondok pesantren yang, loh, santriku kan nggak boleh bawa HP, tapi kok diundang? Tidak. Tapi yang hadir itu adalah pengurus-pengurus yang kebetulan sudah diizini pengasuh untuk membawa HP. Gitu ya, justru dari pengasuh-pengasuh tersebut malah bisa membuat image dari pondok pesantren tersebut makin bagus ya. Jadi bukan hanya di dalam saja terlihat bagus, tapi di media sosial juga kita bisa memperkenalkan, wah ini juga bagus begitu. Intinya ada gadgetnya itu masih under control. Saya ingat satu lagi, ada kalimat makalah baik sekali. Malam yuhadir nafsah lil mustaqbil sayakuluhu zaman. Barang siapa yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan dimakan oleh zaman itu sendiri. Gitu. Makanya kita harus tetap inovasi sebagaimana tadi ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita melihat begitu ya, ini acara perdana tapi memiliki konsep yang sangat bagus sekali. Bahkan saya sendiri baru pertama kali mendengar ada yang namanya inkubator santri digital begitu ya. Dari nama acaranya dia udah keren sekali. Tapi untuk Gus Mubarak, apakah juga ada kolaborasi atau dukungan dari beberapa pihak atau mungkin ada pemerintah setempat juga memberikan dukungan, atau boleh diceritakan Gus Mubarak, silakan. Alhamdulillah, jadi kita kerjasama dengan berbagai media yang di kalangan Nahdlatul Ulama. Yang pertama LTN. LTN adalah salah satu lembaga yang resmi dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua TV9 Nusantara. TV9 Nusantara. Yang ketiga kita kerjasama dengan NU Online Jawa Timur, yang markasnya di PWNU, di kantor PWNU. Kemudian kita juga kerjasama dengan majalah Aula NU, salah satu media pertama di NU Jawa Timur, yaitu majalah Aula. Itu kemudian kita juga kerjasama dengan media Pondok Jatim, jadi komunitas media-media pondok yang ada yang menyebar di seluruh Jawa Timur, bahkan ini mau menusantara. Di Mojokerto itu anggota yang aktif itu sekitar 51 pesantren. Nah, itu yang kita ajak untuk mensukseskan acara ini. Tentunya kita juga sowan kepada kepala daerah, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati, dan salah satu anggota DPR dalam rangka untuk mensukseskan ini, biar ada keterlibatan di lain waktu, di kominfonya, atau di cybernya dan lain sebagainya. Kita juga kerjasama dengan Cyber Ansor, Cyber Ansor Kabupaten Mojokerto, Cyber Ansor Jawa Timur untuk mematangkan media-media yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Selain itu mungkin Mbak Indah, yang salah satu yang kita syukuri adalah bahwa PWNU, RMI-NU Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ini diberkahi dengan anggota-anggota pengurus-pengurus yang luar biasa, profesional. Karena ketuanya luar biasa. Jadi yang luar biasa. Kita dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan keahlian berbeda, kita disatukan di bawah naungan RMI-NU Kabupaten Mojokerto. Kita ngobrol bersama, kita bikin acara. Ini tidak panjang, kita persiapannya Mbak Indah berapa lama? Kita akhir Desember. Akhir Desember kita baru menolorkan program ini, kegiatan ini, kemudian untuk langsung direalisasikan di tanggal 18 Januari. 18 Januari langsung. Jadi masih dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, ini kalau tidak ada anggota-anggota kami yang profesional, anggota-anggota kami yang luar biasa berkomitmen kepada RMI-NU, kepada NU Nahdlatul Ulama, tentunya acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu. Bayangkan Mbak Indah, mulai dari September SK turun RMI itu hampir 10 program sudah berjalan dan sudah semua. Wah, saya sampai merinding ini. Aku yang merinding itu. Gimana caranya bisa ngebut itu, atau saya langsung tanya ke Gus Mubarak ini, gimana Gus? Di hari santri kemarin kita ada beberapa agenda 1 hari. Yang pertama lomba nasyid
se-Kabupaten Mojokerto santri. Itu sehari penuh. Nah, kemudian ada Basul Masail santri se-Kabupaten Mojokerto dengan waktu yang sama. Kemudian ada lomba baca kitab Musafakoh. Itu juga berapa Gus kemarin pesertanya? Oh, hampir 50-an. Hampir 50 itu juga satu hari penuh. Duduk di situ dengan waktu yang sama di tempat yang sama tapi di lokasi yang berbeda di ruang-ruang berbeda. Kemudian malamnya kita juga ada halakoh ulama muda mengundang langsung ketua RMI PBNU pada saat itu sama PWNU mengupas tuntas tentang hubungan antara guru dan murid, guru dan santri dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi nggak kaleng-kaleng kalau pimpinannya aja sudah luar biasa, apalagi anggota-anggotanya jadi makin semangat ya. Jadi kalau kita bikin acara itu Mbak Indah kayak Bim Salabim agak jungkir balik sedikit gitu. Poster dulu beredar baru kita rapatkan. Ya, Desember kemarin kita juga ada muhasabah akhir tahun menyambut tahun baru di Pendopo Kabupaten. Kita parade sholawat, ada tausiah dari Pondok Pesantren Lirboyo Gus Melvin yang dihadiri juga semua kepala UPD, bupati, wakil bupati dan camat-camat di seluruh Kabupaten Mojokerto untuk ikut hadir bersholawat dan mendengarkan tausiah. Menarik sekali ya. Oke pemirsa, jangan sampai kita kelewatan karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dalam pembahasan kita seputar inkubator untuk menguatkan inovasi. Kalau tadi kita sudah melihat begitu ya bagaimana persiapan yang saya pikir ini sudah dari setahunan lalu begitu ya. Ya mungkin setahun ya karena 2025 2026 ya. Betul, setahun yang lalu. Kalau misalnya kita lihat jangka waktunya ini hanya sebulan begitu ya. Kurang dari satu bulan. Malah kalau tadi Gus Mubarak bilang yang penting poster bisa kesebar dulu nanti baru kita running ya, kita rapat gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah menghitung hari, sebentar lagi akan dilaksanakan. Tapi kalau misalnya tadi melihat begitu ya, tadi katanya mau ada lanjutannya, rencana atau rancangan tindak lanjutnya. Nah itu mungkin boleh di spill oleh Ning Mela kira-kira. Gitu iya, kalau misalnya cuma sehari begitu saja selesai kan rasanya sayang begitu ya. Apakah ada yang seperti itu gitu Ning Mela? Oke. Kalau harapan outputnya sih sebenarnya sama seperti yang tadi disampaikan, sudah disampaikan juga tadi bahwa kita harapannya semua pesantren yang ada di Mojokerto memiliki media. Nah, kemudian media-media ini saling bersinergi untuk kemudian meningkatkan citra pesantren di Mojokerto. Itu tentunya harapan kita semuanya ya, bukan hanya RMI, saya rasa juga seluruh pesantren yang ada di Mojokerto maupun ada di Indonesia mungkin harapannya seperti itu. Semua pesantren bersinergi bersama-sama untuk menciarkan kebaikan-kebaikan pesantren melalui jaringan media-media pesantren gitu. Tetapi RMI NU Kabupaten Mojokerto juga memiliki rencana tindak lanjut dari program ini. Nah, di kedepannya ini masih diskusi dulu, boleh apa enggak ya? Ke depan nanti yang jelas kita akan adakan semacam kompetisi atau festival. Jadi pondok-pondok pesantren itu dari entah nanti dari jurnalistiknya atau video konten kreatornya yang menampilkan, mempublikasikan, mengenalkan pondok pesantrennya masing-masing. Itu terus nanti dari hasil belajar media madrasah media yang hanya satu hari itu, coba bagaimana kita lihat teman-teman yang ikut ini bisa tidak mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di satu hari itu, sehingga tidak hanya ilmiah tapi juga amaliyah tentang media gitu dipraktekkan ya. Seperti itu. Ini tadi saya baru nyadar kalau misalnya ini dilaksanakannya di Pondok Pesantren Kun Aliman ya. Itu bagaimana keterlibatan santri di sana? Apakah pasti dilibatkan ya? Atau bagaimana persiapan dari mereka juga? Alhamdulillah kami juga di sana ada ada panitia intern Pondok Pesantren yang kami siapkan untuk beberapa menunjang untuk acara di antaranya juga kamera, terus kemudian apapun yang dibutuhkan lah nanti cuman yang jelas ini di pondok kami juga sudah melaksanakan digitalisasi gitu kan ya. Artinya kami juga sebenarnya malu kalau seandainya di pondok pesantren kami
yang mau ditempati media tapi belum melek digital juga gitu kan. Alhamdulillah di tempat kami juga ada digitalisasi pesantren. Jadi absensi santri mulai dari jamaah, kegiatan setiap harinya 24 jam itu bisa terpantau oleh wali santri melalui aplikasi wali santri sendiri. Namanya Kun Aliman Media. Mulai dari apapun riwayat santri itu bisa terekam di situ. Sehingga ini juga keinginan kami sebenarnya Gus. Pondok-pondok pesantren itu juga ada tidak hanya medianya saja tapi digitalisasi pesantren di internnya. Oke. Dan alhamdulillah wali santri itu ketika tanya bagaimana Gus anak saya dibuka aplikasinya, gitu aja, gitu ya. Sudah iya. ada semuanya. Ini beli di kantin itu juga beli di kantin pakai apa namanya pakai kartu, jadi non tunai. Anak saya kemarin tidak sholat maghrib, tidak jamaah maghrib, tahu orang tuanya di rumah tanpa perlu pengurusnya melaporkan. Anak saya kok tidak setoran pagi subuh, orang tuanya tahu dengan aplikasi yang ada di HP-nya orang tua, pengurusnya tanpa memberitahukan. Jadi pengurusnya juga sudah tidak perlu direpoti orang tua bagaimana anak saya, jadi tinggal dibuka saja HP-nya sudah selesai. Seperti itu ya. Sosok kiai muda. Pesantrennya di Mojokerto menjadi salah satu pesantren yang visioner. Visioner Mbak Indah, karena ketika teman-teman sudah menjadi pionir lah untuk digitalisasi pesantren. Makanya ini menjadi salah satu alasan memilih Kun Aliman juga menjadi tuan rumah untuk acara di tahun ini, begitu ya. Salah satu pondok tua yang ada di Mojokerto. Begitu. Daerah Mojokerto. Baik. Kalau misalnya tadi kita sudah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan inkubator santri digital, tapi kita juga harus kenalan sama yang namanya RMI NU Kabupaten Mojokerto. Ini karena mumpung ada ketuanya juga. Kalau tadi kita sudah nodong ketua panitia terus ya, sekarang kita todong ketua RMI NU Kabupaten Mojokerto. Kira-kira visi misi atau semangat yang dibawa di periode yang sekarang itu yang seperti apa? Begitu, boleh diceritakan Gus, silahkan. Semangat yang kita ambil ini adalah semangat Mbah Yai Wahab pada saat itu, karena RMI ini berdiri tahun 51 itu pada era Mbah Yai Wahab menjadi Rois Am PBNU, sehingga berkembang sampai saat ini. Itu mulai dari PBNU, PW, kemudian PC dan MWC itu ada semua. Nah itu memang di lembaga yang membidangi tentang kepesantrenan di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi seputar santri, seputar apapun terkait dengan pondok pesantren itu kita di RMI. Singkatan kan itu, Robito Ma'ahid Islamiyah, RMI. Seperti itu. Jadi tidak hanya di Mojokerto, tapi di daerah-daerah lain, di PCNU yang lain itu juga ada. Di PWNU lain itu juga aktif semua, insya Allah. Seperti itu. Ya fokusnya khazanah kepesantrenan, kemudian kopontren, kemudian legalitas pesantren, emis dan lain sebagainya. Kerjasama termasuk beliau ini public relation singkatannya PR. Bukan pimpinan ranting. Bukan beda ya. Iya, saya pikir pimpinan ranting loh. Iya, public relation. Kita jangan sampai kendor semangat kita dalam berkhidmat dan Nahdlatul Ulama melalui Robito Ma'ahid Islamiyah ini harus menjadi motivasi untuk semua lembaga-lembaga dan banom yang ada di Indonesia. Luar biasa. Memang tidak melulu uang ya, memang kita butuh, tapi semangat khidmah kita dulu yang kita tanamkan. Nanti uang akan datang dengan sendiri. Luar biasa. Pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Jamaah Kopdar, tadi kita alhamdulillah sudah banyak sekali ngobrol seputar inkubator santri digital bersama dengan RMI NU Kabupaten Mojokerto yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Kurang beberapa hari lagi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2026 bertempat di Pondok Pesantren Kun Aliman. Nanti kita tunggu juga kepada seluruh pemirsa yang mungkin sudah berminat atau mungkin putra-putri yang sekarang juga rasa-rasanya ingin meneruskan bekerja di bidang media, wajib sekali untuk mendaftar karena tadi sudah diberitahu ya untuk HTM-nya. Saya pikir 300-400 ke atas begitu ya, tapi ternyata sangat-sangat terjangkau untuk ilmu yang sangat bermanfaat dan mahal. Kita langsung saja akan mendengarkan
harapan juga ini kata-kata hari ini dari Gus Sofi ini. Boleh silakan Gus Sofi mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiba-tiba ingat satu makalah. Al-Islamu layyat tabi'az zaman wa ma huwa bifatihi zaman walakin al-Islam yura'i taghayyur zaman. Islam itu tidak terjerumus dalam perkembangan zaman, tapi tidak ketinggalan zaman, akan tapi Islam justru menjaga perkembangan zaman. Saya ingin santri itu seperti itu, sudah. Oke, luar biasa. Singkat, padat, tapi ngena di hati ya. Oke, berikutnya dari Gus Mubarak juga sebagai Ketua RMI NU Kabupaten Mojokerto. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman juga, atau mungkin pemirsa yang sedang menonton, silahkan Gus. Tadi Mbak Indah dari awal pembukaan di segmen tadi kan terkait santri di digital itu tidak hanya konten saja, Gus. Sekarang itu kalau jualan, nah itu di media sosial itu juga marak yang luar biasa, dan itu memang hari ini itu sangat luar biasa. Jualan apa saja di situ itu payu, baju, kitab, kemudian umroh, tiket pesawat itu kalau tidak paham di situ etalase itu nggak bisa loh. Itu harus ada sekolahnya, harus ada ngajinya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar konten ngaji yang kita up di media sosial, tapi juga santri juga ahli di situ. Jadi sekarang itu malah toko-toko itu jarang orang datang ke toko, malah lebih baik itu hanya pencet, misalnya beli nasi pecel diantar, tinggal klik transfer, itu juga sekarang sudah luar biasa. Zamannya memang seperti itu. Lah, maka mohon doanya mudah-mudahan seluruh rangkaian acara dan program dari Robito Ma'hid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto ini pengurusnya diberi kesehatan, semangatnya tidak kendor, dan acara semuanya lancar, sukses, barokah. Amin, insya Allah. Berikutnya yang tidak lain tidak bukan, yang paling cantik ya di sini. Silakan Dimela. Silakan Dimela. Kalau dari saya mungkin terakhir, santri pada saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era 5.0 saat ini. Kalau tadi saya katakan bahwa pesantren itu adalah miniatur dunia, di mana segala dinamika kehidupan masyarakat, dinamika kehidupan di dunia ini ada dalam pesantren. Maka santri yang berada dalam miniatur itu harus bisa mewarnai dunia yang sebesar ini. Gitu. Sebenarnya saya punya catatan Mbak Indah kalau boleh. Waktu halakoh Ulama Muda NU Mojokerto, saya membuat sebuah catatan refleksi. Kalau boleh bisa saya bacakan. Boleh. Silakan singkat pada jelas nih. Silakan. Dunia hari ini sibuk menulis tentang pesantren, tentang santri dan kiai, namun seringkali dengan pena yang dingin, tanpa pernah menundukkan hati di hadapan realitas rohani yang mereka bicarakan. Media menggambarkan pesantren dengan bingkai komersil, kadang dengan prasangka, kadang dengan kebisingan opini. Padahal pesantren bukan sekedar institusi pendidikan, ia adalah taman rohani, tempat ilmu menjadi ibadah dan adab menjadi jalan menuju ridhonya. Kiai bukan figur harismatik yang lahir dari panggung popularitas, tapi suluh jiwa yang menyala dalam kesunyian. Doanya mungkin tak viral, tapi dialah yang menjaga keseimbangan negeri ini dengan sujud di sepertiga malam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Dimela, Gus Sofi, Gus Mubarak. Terima kasih sudah main ke studio. Ini nggak boleh menjadi episode terakhir kita ngobrol ya. Pastikan ada episode lanjutan bersama dengan RMU NU Kabupaten Mojokerto. Jangan dulu. Oke, sekali lagi terima kasih juga pemirsa yang sudah menonton Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.